Kurs rupiah semakin terpuruk dekat ke 17.000 per dolar AS setelah Donald Trump menabung genderang perang tarif pada dunia. Rupiah menguntungkan eksportir tetapi tidak bagi masyarakat luas yang masih bergantung pada kedelai impor, tepung impor, dan BBM impor. Ekonom meminta Bank Indonesia menjaga rupiah agar tidak tembus 18.000 terhadap dolar AS. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat semakin melemah setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggetok tarif barang impor asal Indonesia sebesar 32%. Di bank swasta, rupiah sudah nyaris tembus 17.000. Rinciannya, kurs jual BCA 16.950 dan OCBC NISP bahkan sudah 16.993. Tidak jauh berbeda. Rupiah di perbankan BUMN juga bernasib sama. Di Bank Mandiri 16.700, tetapi ini kurs 27 Maret atau sebelum tutup libur Lebaran. Kemudian BNI 16.995 pada 6 April dan Bank Rakyat Indonesia atau BRI 16.940 pada 7 April. Yusuf Kala, Wakil Presiden era Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo bilang, meski lemah, rupiah justru menguntungkan eksportir. Ya, itu bahwa pengaruh mata uang dolar kurs itu ya mungkin sampai 17 saja. Tapi sekali lagi saya nilai tukar yang melemah itu ada positifnya, ada negatifnya. Negatifnya tentu bagi importir, kita membeli barang itu akan lebih mahal dari luar. Tapi bagi eksportir akan mendapat rupiah lebih banyak. Jadi petani-petani karet, petani sawit atau petani udang akan mendapat pendapatan lebih tinggi. Tetapi bagi ekonom, pelemahan kurs rupiah tidak bisa dianggap enteng. Pemerintah disarankan menghitung ulang dana program makan bergizi gratis dan Danantara. Sebagai negara yang masih sangat bergantung pada dolar, dampak kurs rupiah menjadi sangat serius bagi daya beli masyarakat yang kini juga sedang terpuruk. Dampak yang pertama yang paling jelas adalah melemahnya kurs rupiah. Sudah jelas ya. Jadi channel financial market jauh lebih cepat bereaksi ketimbang channel dari real market atau real sektor ya. Jadi kalau memang benar-benar 306T itu tadi yang dipotong dari APBN bisa membackup kasus Trump ini, membackup industri kita, tidak terjadi layoff besar-besaran, memitigasi risikonya, saya rasa itu lebih cantik ketimbang kan mengucurkan dana 306 triliun untuk Danantara dan makan bergizi gratis yang menurut saya adalah pemborosan yang sangat dahsyat. Merespons gejolak yang terjadi di pasar rupiah, Bank Indonesia melakukan 3 jenis intervensi. Rinciannya, masuk lewat transaksi spot, masuk di pasar DNDF alias derivatif, dan terakhir membeli surat berharga negara atau surat utang negara di pasar sekunder. Ekonom bilang, Bank Indonesia harus mencegah rupiah lepas ke 18.000 dan merekomendasikan langkah stres test sebagai langkah antisipasi jika ekonomi memburuk. Tapi stress test ini menjadi hal yang penting dilakukan untuk mengukur seberapa kuat fundamental ekonomi Indonesia dan seberapa besar dampak sistemik yang ditimbulkan ke sektor keuangan. Kemudian yang paling penting lagi adalah melihat dari intervensi moneter yang dilakukan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Ini penting, tapi dengan cadangan devisa 154 miliar dolar, artinya cadangan devisa relatif ample untuk melakukan intervensi yang lebih dalam lagi. Sehingga cadangan devisa mungkin akan menurun dalam beberapa saat ke depan, tapi rupiah bisa dijaga setidaknya tidak melebihi level psikologis 18.000 per dolar Amerika Serikat. Karena level psikologis 18.000 per dolar ini akan memberikan tekanan pada importir, tekanan pada produsen yang akan diteruskan kepada konsumen dan berisiko menjadi imported inflation. Pelemahan rupiah memang menguntungkan eksportir, tetapi kemerosotan rupiah bisa berdampak pada harga kedelai yang melambung, bahan makanan dari tepung-tepungan lebih mahal, dan ingat, Indonesia
masih sebagai net importir bahan bakar minyak alias BBM. Diah Megasari Anjaya, Tim Liputan Kompas TV, Jakarta.